Polda Metro Jaya melakukan rekonstruksi kasus penyerangan disertai pembunuhan oleh John K. dan 29 anak buahnya. Rekonstruksi dilakukan untuk mengetahui alur kejadian yang sebenarnya, mulai dari perencanaan hingga saat eksekusi. Ada 14 adegan yang telah diperagakan, termasuk sejak awal rencana penyerangan dan perencanaan pembunuhan. Ada 14 adegan di 3 lokasi yang sudah kita laksanakan. 3 lokasi ini adalah lokasi-lokasi yang digunakan untuk permufakatan jahat dan perencanaan pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok JK. 3 lokasi tersebut adalah yang pertama, di salah satu lokasi yang ada di Kelapa Gading. Yang kedua, di Titian, Bekasi yang merupakan markas dari JK. Yang ketiga adalah di RCC, inilah tempat terakhir yang digunakan oleh tersangka DF untuk memberi arahan terakhir dan membagi-bagi tugas, berikut juga membagi-bagi peralatan berupa senjata tajam, tombak, dan mobil-mobil yang ada. Setelah di RCC yang ada di Cempaka Putih, 6 mobil ini akan dibagi 5 mobil untuk berangkat ke TKP pengerusakan rumah NK yang ada di klaster. Yang kedua, sasarannya adalah di Kosambi yang terjadi pembunuhan mengakibatkan orang meninggal dunia dan penganiayaan berat. Sementara itu, setelah ini kita akan lanjutkan di adegan berikutnya, yaitu 2 lokasi lainnya, yaitu di Kosambi dan di klaster perumahan yang ada. Rekonstruksi dilakukan di Polda Metro Jaya saat para tersangka melakukan konsolidasi sebelum melakukan penyerangan ke rumah Nuskei di Green Lake, Cipondoh, Kota Tangerang. Ada pendistribusian alat berupa parang, golok, samurai, dan tombak runcing. Kemudian reka ulang adegan penyerangan di tempat kejadian di wilayah Kosambi, Jakarta Barat. Beberapa adegan yang diperagakan adalah bagaimana para tersangka melakukan penyerangan dengan senjata tajam terhadap korban bernama Erwin dan Angki. Kemudian berlanjut reka ulang kejadian rumah Nuskei di kawasan Green Lake City, klaster Australia, Cipondoh, Kota Tangerang saat kejadian perusakan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Baik pemirsa, untuk bisa memperbaharui informasi mengenai hal ini, kami akan mendengarkan atau mengajak Anda untuk mendengarkan laporan kabar terbaru yang akan disampaikan oleh Hijul Akbar langsung dari klaster Australia tentunya, yang merupakan juga tempat berlangsungnya penyerangan. Bagaimana kondisi di sana setelah dilakukan rekonstruksi tadi, Hijul? Ya, selamat malam Putri dan juga pemirsa. Rekonstruksi yang dilakukan oleh tim penyidik Polda Metro Jaya terhadap kasus penyerangan dan juga pengrusakan yang dilakukan oleh kelompok John K terhadap Nuskei ataupun targetnya di sini atau korban di klaster Australia Green Lake City, Tangerang, Banten telah usai dilakukan sejak pukul 5 sore tadi. Dan berdasarkan dari rekonstruksi tadi ada 3 adegan yang dilakukan di klaster Australia ini, di antaranya adalah penyerangan yang dilakukan mulai dari depan rumah korban ini Nuskei, penyerangan terhadap aset-aset yang berada di luar seperti 3 buah kendaraan roda 4 dan juga 1 kendaraan roda 2, serta penyerangan di dalam rumah, yakni menyasar kepada peralatan dapur dan juga peralatan elektronik. Dan berdasarkan informasi dari tim penyidik, ada 3 buah mobil yang berisikan 15 tersangka yang melakukan penyerangan di klaster Australia ini. Dan untuk reka adegan terakhir di lokasi ini tadi adalah saat ke-15
orang ini berusaha untuk kabur, mereka menyerang security yang berada di depan klaster Australia dan juga melakukan penembakan serta penerobosan gerbang dari klaster ini. Sementara rekonstruksi ini merupakan rentetan dari total 43 reka adegan mengenai kasus ini yang diawali oleh reka ulang yang berada di Polda Metro Jaya mengenai persiapan yang dilakukan oleh John Kay dan juga pembagian senjata tajam dan juga senjata api sebelum melakukan penyerangan. Sementara reka adegan kedua atau wilayah kedua yang dilakukan reka adegan, di sini ada 14 reka adegan yang dilakukan di Duri Kosambi. Ini mengenai penyerangan terhadap 2 target, di mana 1 diantaranya dikatakan meninggal ataupun terkena serangan dari 6 orang tersangka yang melakukan penyerangan menggunakan senjata tajam dan juga menyerang 1 korban lainnya yang berhasil lolos. Sementara kami juga mendapatkan informasi dari Polda Metro Jaya bahwasanya ada 12 orang yang masuk dalam daftar pencarian orang sampai saat ini. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih Jul Akbar melaporkan langsung dari Green Lake City, klaster Australia di Cipondo, Tangerang yang juga merupakan lokasi penyerangan ataupun tindak penyerangan yang berlangsung pada Minggu siang lalu. Untuk bisa membahas hal ini sebelum nanti kita akan mendengarkan bagaimana keterangan yang disampaikan oleh Bang Nuske, termasuk juga pihak pengacara dari John Kay, saya sudah kedatangan narasumber, sudah hadir di samping saya, Bapak Kudri Sitompul selaku pakar hukum pidana. Assalamualaikum, selamat malam Pak Kudri. Selamat malam. Bagaimana kabarnya? Ya baik, mudah-mudahan COVID cepat selesai. Kita harapkan bersama. Pak Kudri, hari ini rekonstruksi dilakukan untuk mengetahui bagaimana alur tindak kejahatan ini berlangsung. Kemudian tadi kita sudah sampaikan pihak kepolisian menyatakan ada perencanaan, ada pembagian tim, pembagian mobil, pembagian senjata. Direncanakan betul pelaksanaan penyerangan dan juga disertai pembunuhan ini? Iya, ini rekonstruksi ini kan ingin melihat, memastikan apa betul ada permufakatan. Tadi sudah disinggung bahwa ada persiapan, ada pertemuan, ya perencanaan, ya pembagian tugas dan ini. Nah ini kan sebenarnya di dalam KUHP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu dinyatakan permufakatan. Ya, artinya ada kesepakatan secara bersama-sama, secara terorganisir gitu. Baik. Nah ini ya. Nah tapi di dalam pasal KUHP itu hanya pasal-pasal tertentu yang bisa dikenakan permufakatan. Ya, di dalam tindak pidana itu kan harus perbuatan nyata, real. Ya, jadi harus ada perbuatan fisik. Ya, atau tidak melakukan sesuatu gitu. Nah, kalau kesepakatan ya itu hanya bicara di rapat ini, hanya pasal-pasal tertentu yang bisa dikenakan permufakatan ya. Itu misalnya yang jelas diatur di dalam mengenai pasal makar ya, pasal 120 dan seterusnya gitu. Ya, atau tindak pidana korupsi. Nah, untuk tindak pidana umum ini agak kesulitan dikenakan pasal makar, pasal 87 itu. Kesulitannya di mana? Nah, karena ya tidak disebut, karena yang disebutkan secara tegas, secara eksplisit dalam perumusan di KUHP itu hanya ada 1 pasal, yaitu mengenai beberapa pasal mengenai makar. Ya, jadi kalau ada permufakatan untuk menggulingkan pemerintahan sah, nah itu bisa walaupun belum ada tindakan apa-apa, tapi kan makar itu ada persiapan. Betul. Nah, kemudian ada tindak pidana yang lain tapi di luar KUHP, korupsi. Nah, yang lain itu yang dibilang permufakatan itu mungkin harus diterjemahkan dengan pasal penyertaan ya, bersama-sama pasal 55 atau pasal 56 KUHP gitu. Nah, kalau misalnya dia sebagai pelaku, ikut pelaku, dia secara fisik harus ada di sana. Ya, harus ikut. Nah, atau dia membantu. Ya, membantu itu juga harus ada ini kan. Membantu ini definisinya apa, Pak Kudri? Ya, apakah jadi cukup hanya dengan itu menginisiasi memberikan, atau bukan, memudahkan ya, sehingga tindak pidana itu terjadi. Ya. Membagi-bagikan senjata, memberi senjata termasuk membantu? Nah, belum, karena dia nggak ada, kecuali ada di lokasi gitu loh. Baik. Kalau tidak ada di lokasi agak sulit. Mungkin dia bisa dikenakan menyuruh. Ya, menyuruh tindak pidana. Nah, ini perlunya rekonstruksi gitu, dan perlunya keterangan-keterangan yang ditangkap dan ditahan sekarang gitu. Betul nggak ada menyuruh? Ya, kalau misalnya ada menyuruh kena,
ya menyuruh gitu. Nah ini tergantung. Kalau misalnya ini terorganisir, biasanya ada pihak yang melindungi orang yang dilindungi tertentu gitu. Katakan Maksudnya, ada yang misalnya melindungi? satu orang misalnya komandannya, ya kita sebut komandannya lah gitu ya. Anak buahnya akan melindungi komandannya, nggak disuruh gitu loh. Saya nggak disuruh. Oke. Jadi nggak bisa kena pernyataan. Ini kesulitannya gitu. Jadi loh. ada juga kemungkinan untuk berbohong dari anak buahnya tadi untuk melindungi bos gengnya atau komandannya Ya, gitu. kita nggak disuruh dibilang, kita atas niatin ini. Nah tapi kalau dilihat kejadiannya, ada diketemukan senjata tajam dan katanya ada senjata api. Nah ini bisa kena kalau betul itu di rumahnya John Kay. Dia kena undang-undang darurat, menyimpan misalnya itu kayak ini. Nah kita lihat, makanya perlunya rekonstruksi ini. Baik, gitu. tapi dari rekonstruksi yang dilakukan 3 tempat, Pak Kudri juga pasti sudah memantau dan melihat unsur-unsur apa saja sebenarnya yang terpenuhi. Nah. Karena kalau tadi Pak Kudri menjelaskan, sepertinya memang banyak celah sehingga bisa beralih dari tuduhan ini itu begitu. Tapi kemudian kalau kita lihat hasil rekonstruksi, Iya, saya belum lihat rekonstruksinya apa ya. Apakah John Kay itu ada di tempat, di lokasi? baik, Kalau misalnya nggak di lokasi, agak sulit. itu yang paling penting berarti ya. Tapi kalau bisa diketemukan bukti, tidak harus saksi ya dari beberapa misal petunjuk bahwa itu mereka berkumpul dan melakukan sesuatu atas perintah John Kay, itu bisa kena karena dia yang menyuruh walaupun secara fisik tidak ada di tempat gitu loh. Baik, sempat juga pihak kepolisian memberikan keterangan bahwa sebelumnya sudah ada sampai 4 kali meeting, 4 kali pertemuan di berbagai tempat untuk merencanakan penyerangan ini. Iya. Nah ini masuk yang mana? Memenuhi unsur itu? Yang saya katakan tadi, permufakatan itu udah permufakatan jahat. Permufakatan jahat itu adalah kesepakatan pembagian tugas perencanaan untuk melakukan tindak pidana, melakukan kejahatan. Tetapi di dalam pasal-pasal KUHP hanya beberapa pasal yang menyatakan permufakatan itu bisa dikenakan karena saya katakan tadi tindak pidana itu harus fisik, tindakan fisik. Ya. Ya kan, dia harus melakukan ya di tempat yang ini gitu loh. Ya, atau kalau dia tidak ada fisik, dia yang menyuruh. Itu dia. Jadi istilah aktor intelektual. Aktor intelektual. Atau intelektual dader. Nah, itu bahasa ininya gitu ya. Nah, itu kita lihat kesepakatannya, lihat pembuktian atau nanti dilihat hasil-hasil pemeriksaan dan dicocokkan dengan rekonstruksi. Rekonstruksi ini kan sebenarnya mencocokkan apa yang dilakukan pemeriksaan. Betul nggak? Nah, biasanya kalau misalnya itu rekayasa, ininya mereka sudah ngatur ya para saksi, kamu ngomong gini, kamu ngomong gini, itu akan terlihat di rekonstruksi. Loh kok nggak cocok dengan keterangan ini, dengan keterangan itu. Nah kita dicocokkan gitu. Ada nggak yang disembunyikan di dalam peristiwa ini gitu. Artinya ada mau melindungi seseorang misalnya. Dalam hal ini misalnya mau John Kay yang mau dilindungi misalnya. Ya, tapi itu akan dilihat di rekonstruksi. Rekonstruksi akan membuktikannya begitu bagaimana alur itu betul-betul terjadi dan sinkron nggak dengan keterangannya disampaikan Betul. oleh para tersangka. Pak Kudri, ini kami juga sempat mendengarkan ada percakapan antara John Kay dengan anak buahnya. John Kay berkata, apa hukumannya bagi pengkhianat? Anak buahnya berkata, mati. Ini termasuk sebagai perencanaan atau? Bukan, kalau itu misalnya ancaman, tapi ancaman itu harus ada tindakan persiapan dan pendahuluan. Kalau misalnya kita mengancam seseorang seakan membunuh tapi belum ada ini, itu di KUHP kita tidak bisa kena di itu. Tetapi kalau saya sudah pernah mengancam lewat media apapun, saya mendatangi orang itu dan mempersiapkan membawa senjata tajam atau itu sudah melakukan tindakan persiapan, dan dia nggak melakukan itu bukan karena tindak pidana itu bisa tidak terjadi, bukan karena ada kehendak lain, itu bisa kena ya percobaan atau apa. Tapi kalau hanya sekedar bicara itu, tetapi pembicaraan itu atau misalnya ancaman itu ditindaklanjuti dengan tindakan fisik, nah itu bisa. Nah sekarang kita lihat apakah katakan ancaman yang dilakukan John Kay yang lewat WA itu ya itu terlaksana atau terrealisir di dalam pelaksanaan dirinya. Nah, itu juga kita lihat. Baik. Nah, apakah tindakan itu bagian dari ancaman? Kalau itu Baik. ya bisa kena gitu. Baik Pak Kudri, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Nanti kita juga akan mendengarkan bagaimana keterangan yang disampaikan oleh pihak pengacara dari John Kay, Bang Anton Sudanto. Selamat malam Bang Anton.
Selamat malam. Baik, Bang Anton, nanti kita akan berbincang-bincang, Ya, selamat malam. tapi kita akan jeda sejenak. Apa kabar Indonesia Malam akan segera kembali saat lagi.